Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Rian untuk memprediksi jika Bank Sentral The Fed memberikan sinyal kenaikan suku bunga akan dipercepat. Apakah kemudian bisa dipastikan bahwa rupiah akan semakin terburuk? Sebaliknya, kalau kemudian tidak memberikan sinyal bahwa akan dipercepat, apakah kita bisa berharap bahwa akan kembali lagi ke 12.100 misalnya? Nah, isu mengenai bahwa akan ada normalisasi kebijakan The Fed itu kan sudah bergaung sejak Mei tahun ini, ya. Ketika Pak Bernanke diganti oleh Ibu Janet Yellen, dan beliau sampaikan di suatu forum bahwa cepat atau lambat Fed Fund Rate akan naik menyusul setelah program tapering off selesai. Tapering off adalah penghentian paket stimulus ya atau quantitative easing selesai di Oktober kemarin. Nah, jangka waktunya adalah setelah Oktober selesai, maka secepat-cepatnya 6 bulan kemudian akan dilakukan normalisasi kebijakan The Fed. Tapi di Amerika sendiri terjadi dissenting opinion, perbedaan pendapat di antara gubernur bank sentral di Amerika, ya, The Fed di level state. Mayoritas menghendaki agar Fed Fund Rate naik di kuartal ketiga, dan sebagian besar ekonom juga meyakini kuartal ketiga tahun depan adalah timing yang terbaik, ketika seluruh pondasi ekonomi Amerika benar-benar sudah strong, sudah stabil. Sebagian kecil menghendaki kuartal 2, ya, tapi bahkan saya masih ingat Ketua IMF itu namanya Ibu Christine Lagarde menyatakan agar The Fed hati-hati sebelum mengambil keputusan yang akan sangat memberikan impact ke seluruh dunia. Ya. Oleh karena itu mayoritas mengatakan mungkin paling cepat adalah kuartal 3 tahun depan. Nah, tapi karena rencana normalisasi kebijakan The Fed itu sudah lama diomongin, sebetulnya pasar keuangan dunia itu sudah memfaktor in, sudah memprice in, sehingga kalaupun harus dilakukan katakanlah kuartal 2 tahun depan, relatif shocknya itu tidak akan besar. Karena semua pasar keuangan dunia sudah melakukan adjustment sendiri. Satu contoh, kenaikan BI rate pada tanggal 20 November lalu, 2 hari setelah Pak Jokowi menaikkan harga BBM, itu bukan semata-mata untuk antisipasi ekspektasi inflasi yang naik setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi juga mengantisipasi kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga. Ya, maka Ibu Janet Yellen mengatakan bahwa kenaikan The Fed Fund Rate itu menunggu the considerable time. Masalah hedging juga. Iya, itu. Jadi itu Ibu Yellen jelas mengatakan itu. Oleh karena itu saya kira Bank Indonesia bersama Minister of Finance ya, kita pasti sudah siap dengan segala sesuatunya. Dan saya ingat di forum koordinasi stabilitas sistem keuangan itu ada beberapa jurus ya yang pemerintah bersama BI itu bisa lakukan jika terjadi shock yang di luar eskalasi atau di luar prediksi. Oleh karena itu saya setuju dengan Pak Surya tadi, semua elemen masyarakat tidak usah panik. Karena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini sudah menjadi gejala global dan terutama di emerging economies atau negara-negara sedang berkembang, ketika mereka terjebak kepada euforia bahwa kenaikan Fed Fund Rate akan mendorong apresiasi dolar. Itu betul. Tapi sebetulnya kita jangan lupa, penguatan dolar yang tidak terkendali itu menjadi backfire untuk Amerika sendiri. Karena apa? Bagaimana backfire-nya? Ekspor mereka menjadi tidak kompetitif di pasar dunia. Dan kita tahu bahwa produk-produk buatan Amerika itu head to head dengan bikinan siapa? Tiongkok plus Jerman, ada juga Jepang. Jadi pada equilibrium baru nanti saya kira dolar itu akan berhenti. Dalam arti stabil. Kalau mau kasih kisaran prediksinya, akan stabil di angka berapa sih Pak Rian? Kalau sekarang ini kan kita sudah terdepresiasi 1,6% year to date ya, artinya tahun kalender ini. Nah, kalau kita flashback 1 tahun lalu, maka sebetulnya secara fundamental rupiah itu harusnya ada di sekitar 11.750 sampai 12.200. Itu berdasar fundamental. Kenapa saya harus menyatakan berdasar fundamental? Harus kita jujur akui, kita masih punya penyakit yang namanya apa? Defisit transaksi berjalan. Posisinya memang membaik. Tahun lalu kita ada 4,4% terhadap total PDB. Sekarang sudah bergeser membaik, 3,2, mendekati 3,1. Tapi kan konsensus internasional mengatakan defisit transaksi berjalan suatu negara tidak boleh melampaui 3,0%. Nah, kita sedang mengarah ke sana. Nah, mungkin butuh waktu barangkali 1 semester ya untuk memperbaiki itu. Tentu nanti Pak Suryo bisa tambahkan lagi. Plus juga pemerintah Amerika akan menjaga agar apresiasi dolar itu jangan terlalu
over expected istilahnya. Karena justru akan menjadi bumerang atau backfire bagi ekonomi Amerika itu sendiri. Membaiknya perekonomian di Amerika Serikat, masihkah kita bisa berharap bahwa angka rupiah kita akan bisa kembali ke level 11.000 misalnya, Pak? Oh, kalau possibility-nya bisa, cuman butuh waktu. Ya, karena apa? Kita pernah ngalamin 3-4 tahun lalu rupiah kita 9.600, kemudian melemah-melemah karena kita lalai. 12 kuartal terakhir defisit transaksi berjalan itu tidak diurusin Pak Suryo. Nah sekarang kita kaget ketika pasar memberikan vonis rupiah kita terdepresiasi begitu dalam, baru semua orang bereaksi. Nah, sebelum saya ke Pak Suryo, kita akan menampilkan beberapa solusi untuk pelemahan rupiah. Ini diantaranya dari Solikin M. Juhro, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, dengan transaksi berjalan yang masih defisit besar, rupiah tidak mungkin menguat. Kemudian kendati rupiah sangat lemah, BI tidak menargetkan rupiah berada pada level tertentu karena memang sistemnya mengambang. Dan BI akan menjaga agar volatilitas rupiah tidak berlebihan karena dapat memicu ekspektasi depresiasi nilai tukar. Rupiah juga dapat menguat jika defisit transaksi berjalan mengecil dan melakukan reformasi struktural. Oke, Pak Suryo, mungkin komentarnya dari beberapa solusi. Ya, saya kira kita belum melakukan upaya-upaya mengurangi defisit transaksi berjalan ini dengan, menurut hemat saya, sungguh-sungguh, dengan serius. Misalnya, tadi dikatakan banyak kita berpergian ke luar negeri untuk berwisata, lalu juga untuk membayar pendidikan anak di luar negeri. Bagaimana dengan orang yang berobat ke luar negeri? Itu luar biasa loh banyaknya dolar kita yang habis ke sana. Lalu juga jasa-jasa. Jasa penghafalan produk-produk yang kita ekspor. Kalau batu bara saja 400 juta ton per tahun. Dikali $20, itu 8 miliar dolar. Nah, itu semua diangkut oleh kapal asing. Jadi semua yang menikmati adalah jasa itu perusahaan-perusahaan luar negeri. Sekarang strategi apa yang kita lakukan untuk mengurangi ini? Kita kan harus mengembangkan kemampuan memberdayakan perusahaan-perusahaan pelayaran nasional. Kita misalnya, masa kita import crude oil dari Saudi Arabia pakai kapal asing juga? Kan kita yang punya hak menentukan kapal siapa. Kapalnya sendiri dong harusnya. Nah, inilah yang kita perlu pikirkan ya, bagaimana mengurangi jasa-jasa yang mengakibatkan defisit transaksi berjalan kita begitu tinggi. Nah, ini mungkin kita perlu duduk bersama, kita pikirkan strategi yang tepat, yang komprehensif, apa-apa yang harus kita lakukan gitu. Pak Rian, pertanyaan terakhir nih yang jadi pertanyaan semua orang. Akan tembus nggak sih 14.000 dan sampai kapan sih kita akan mengalami fluktuasi pelemahan rupiah ini? Saya kira gut feeling saya mengatakan tidak akan tembus 14.000. Tidak akan tembus 14.000 ya, tapi ya. Karena tadi ketika mata uang gini, kalau rupiah 14.000 berarti currency yang lain akan ngikutin. Ya, akan ngikutin. Kalau tadi US dollar terlalu strong, greenback terlalu strong, itu akan backfire sendiri untuk apa? Ekonomi Amerika dalam konteks trade-nya. Jangan lupa, Amerika adalah negara terbesar di bidang eksportir setelah Tiongkok dan Jerman. Jadi kalau mata uangnya terlalu kuat itu menjadi tidak kompetitif. Orang lalu akan cari second products buatan Tiongkok, buatan Jerman, buatan Jepang dan sebagainya, atau produk substitusi malah. Jadi ini nggak baik. Sementara Pak Obama punya kepentingan langsung adalah untuk menghadapi pemilu 2016. Dia harus jaga postur performance ekonominya lebih sustainable. Jadi bukan hanya ekspornya yang nanti akan pressure ya atau tertekan, tapi juga domestic marketnya. Jadi banyak yang harus dipikirkan itu. Kalau sampai kapan? Kira-kira Januari 2015 sudah mulai stabil atau belum, Pak Rian? Saya kira ini volatility akan sampai semester 1. Kenapa? Tadi saya kasih hints ketika The Fed akan menormalkan kebijakan suku bunganya. Cukup lama berarti pengusaha dibuat agak deg-degan ya Pak? Nggak apa-apa, kita masih punya waktu untuk do something. Pak Suryo tadi sampaikan, ya perbaikilah pelan-pelan. Sehingga kita punya grip ya, punya satu pegangan yang bisa kita yakinin bahwa inilah jalan keluar dari tekanan eksternal yang begitu dominan ketimbang karena faktor domestiknya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rian, Pak Suryo, terima kasih untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Pemirsa, tetaplah bersama kami, rekan Ratu Nabila akan hadir sesaat lagi menyampaikan berbagai informasi dari sudut pandang media sosial dalam Prime Time Connect sesaat lagi.